Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadli. Saya dari kelas 3 STKA 1 Niram 2019-03-0019. Di sini saya akan mengerjakan tugas persentase yang dibuat dari mata kuliah 1, yaitu menjelaskan jaringan 1G, 2G, 3G, dan 4G. Dan di sini saya telah menulis dan saya akan membacakannya. Oke, dimulai dari jaringan 1G. Jaringan 1G mengacu pada generasi pertama dari teknologi seluler nirkabel atau telekomunikasi seluler. Ini adalah standar telekomunikasi analog yang diperkenalkan pada 1980-an. 1G pada umumnya adalah teknologi analog dan ponsel yang memiliki daya tahan baterai yang terbatas dan kualitas suara tanpa keamanan yang besar, dan kadang-kadang akan mengalami panggilan yang terputus atau dropped calls. Kecepatan maksimal dari 1G yaitu 2.4 kbps. Ini adalah standar telekomunikasi analog dan berlanjut hingga digantikan oleh telekomunikasi digital 2G. Jenis data yang digunakan jaringan 1G yaitu AMPS atau Advanced Mobile Phone Service atau IS-136. Selanjutnya NMT atau Nordic Mobile Telephony. Selanjutnya HICEP. Selanjutnya TACS. Selanjutnya C450 dan lain-lain. Oke, langsung saja kita menuju kemampuan teknologi dari jaringan 1G. Kemampuan teknologi 1G ini hanya dapat bisa melayani komunikasi suara saja, tidak dapat melayani komunikasi data dalam kecepatan tinggi dan besar. Kelemahan teknologi 1G, penggunaan teknologi analog pada generasi pertama menyebabkan banyak keterbatasan yang dimiliki seperti kapasitas trafik yang kecil, jumlah pelanggan yang dapat ditampung dalam satu sel sedikit, dan penggunaan spektrum frekuensi yang boros karena satu pengguna menggunakan satu buah kanal frekuensi atau derau intermodulasi atau suara tidak jernih. Nah, itulah tentang jaringan 1G. Selanjutnya kita menuju jaringan 2G. Jaringan 2G muncul pada tahun 1990-an yang menggabungkan sinyal digital ke dalam jaringan seluler. 2G adalah implementasi digital pertama dari komunikasi suara nirkabel. 2G juga memperkenalkan layanan data seluler yang aman dan mampu mengirimkan pesan teks atau SMS dan pesan multimedia atau MMS. 2G juga menerapkan konsep CDMA dan GSM. Dengan konsep CDMA dan GSM, itu kecepatan maksimal dari jaringan 2G bisa mencapai 50 kbps atau 1 mbps. Perbedaan utama antara 1G dan 2G yaitu sinyal radio yang digunakan oleh jaringan 1G adalah analog, sedangkan jaringan 2G adalah digital. Kita masuk ke jenis data yang digunakan oleh jaringan 2G, yaitu Time Division Multiple Access atau TDMA. Selanjutnya Personal Digital Cellular atau PDC. Yang selanjutnya Global System for Mobile GSM. Itulah jenis data yang digunakan dalam jaringan 2G. Dan kita masuk ke kemampuan teknologi jaringan 2G. Generasi kedua selain digunakan untuk komunikasi suara, juga bisa untuk SMS atau Short Message Service. Adalah layanan dua arah untuk mengirim pesan pendek sebanyak 160 karakter. Voicemail, call waiting, dan transfer data dengan kecepatan maksimal 9600 bps atau bit per second. Kecepatan sebesar itu cukup untuk mengirim SMS, download gambar, atau ringtone MIDI. Oke, kita masuk ke kelebihan jaringan 2G. Kelebihan jaringan 2G dibanding 1G selain layanan yang lebih baik dari segi kapasitas juga lebih besar, suara yang dihasilkan menjadi lebih jernih. Karena berbasis digital, maka sebelum dikirim sinyal suara analog diubah menjadi sinyal digital. Kita masuk ke itulah tadi kelebihan daripada jaringan 2G, dan kita memasuki kelemahan teknologi jaringan 2G. Kecepatan transfer data masih rendah.
tidak efisien untuk trafik rendah, jangkauan jaringan masih terbatas, dan sangat tergantung oleh adanya BTS atau cell tower. Itulah rangkuman saya yang saya tulis dari jaringan 1G dan 2G. Dan kita masuk ke jaringan 3G atau 3G. Generasi ini menetapkan standar untuk sebagian besar teknologi nirkabel yang telah kita kenal dan gunakan saat ini. Penanganan data broadband menjadi ciri khas sistem 3G dan merupakan persyaratan bagi ponsel pintar yang memproses aplikasi berat data yang terlibat dengan jejaring sosial, streaming musik dan video, dan sistem GPS. Dalam generasi yang diperkenalkan secara pada tahun 2001, ini kecepatan maksimal internet bisa mencapai 0,2 Mbps. Bahkan beberapa provider sudah bisa menggunakan kecepatan yang lebih dari itu dan bisa disebut sebagai jaringan seluler 3.5G atau 3,5G atau 3.75G. Jenis data yang digunakan jaringan 3G yaitu WCDMA, CDMA 2000, selanjutnya TD, SCDMA, selanjutnya UWC 138, dan selanjutnya DECT+. Kita masuk ke kemampuan teknologi jaringan 3G atau 3G. Jaringan 3G memiliki kecepatan transfer data cepat, yaitu 144 kbps hingga 2 Mbps, sehingga dapat melayani layanan data broadband seperti internet, video on demand, musik on demand, games on demand, dan on demand lain yang memungkinkan kita dapat memilih program musik, video, atau game semudah memilih channel di TV. Kecepatan setinggi itu juga mampu melayani conference dan video streaming lainnya. Kekurangan daripada teknologi jaringan 3G membutuhkan investasi yang tidak sedikit untuk membangun jaringan 3G ini di berbagai tempat, dan masih perlu diperhatikan aspek keamanan dan aspek ketika di dalam penggunaan teknologi yang baru. Karena dengan semakin maju teknologi yang diberikan, maka akan semakin rentan terhadap penyalahgunaan teknologi dalam penggunaannya, mengurangi sifat sosial manusia karena cenderung lebih suka berhubungan lewat internet daripada bertemu secara langsung atau face to face, dan munculnya tindak kejahatan. Itulah rangkuman saya dari jaringan teknologi 3G, dan kita memasuki daripada yang terakhir jaringan 4G atau 4G. Jaringan 4G telah mulai meningkatkan data bandwidth sekitar 10 kali lipat dari jaringan 3G. 4G adalah teknologi yang sangat berbeda dibandingkan dengan 3G. 4G dihadirkan untuk menyediakan jaringan internet dengan kecepatan tinggi, kualitas tinggi, dan kapasitas tinggi kepada pengguna, namun tetap menjaga tingkat keamanannya. Menurunkan biaya layanan suara dan data, multimedia, dan internet melalui IP. Standar yang ditawarkan dari jaringan 4G adalah kecepatan, akses searching, pelayanan games, video dengan kualitas tinggi, TV support, dan masih banyak lagi. Kecepatan maksimal jaringan 4G adalah 100 Mbps atau 1 Gbps. Jenis data jaringan 4G yaitu LTE. Kemampuan daripada jaringan 4G ini akan dicapai setelah teknologi kabel dan nirkabel dalam dikonversikan dan mampu menghasilkan kecepatan 1000 MB per detik dan 1 GB per detik, baik dalam maupun luar ruang, dengan kualitas premium dan keamanan tinggi. 4G akan menawarkan segala jenis layanan dengan harga yang terjangkau. Itulah daripada kemampuan jaringan 4G, dan kita memasuki kelemahan jaringan 4G. Untuk membuat infrastruktur jaringan yang baru dibutuhkan biaya yang lebih mahal dibandingkan jaringan 3G, 2G, dan 1G. Dan dibutuhkan penginstalan peralatan yang baru jika jaringan diperbarui. Itulah rangkuman saya yang saya tulis
dan saya membacakannya dan menjelaskannya. Jika ada kesalahan kata atau banyak kali yang kurang, saya pribadi mohon maaf. Itulah yang bisa saya buat. Oke, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.